What's up yo Rebel Music episode 8. Baik lagi sama gua, your family friendly house, Mr. 933 dan host gua. Banyak Salah ya. Acara siapa sih sebenarnya? Acara siapa? Oh, acara lu ya. Sorry. Apa kabar brother? Amin. Thank you. Udah. Gua yang thank you nih udah jalan-jalan ke rumah gua jauh-jauh. Silaturahmi. Oh gitu. Silaturahmi itu Ya. memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Betul. Jadi buat Sunah. tim Rebel yang mau ke rumah gua, berarti jatuhannya silaturahmi. Gimana? Yuk, tadi dia udah gua kasih kopi. Jadi silaturahminya hancur. Gokil. Gimana masa pandemi gini? Sibuk apa? Gini aja sih paling nggak begitu aktif sih ya. Si Ben juga lagi WFH. Jadi bukan kantoran aja yang WFH, band juga bisa WFH. Oke. Siap. Ya, band gua lagi WFH, terus gua juga lagi ngerjain beberapa project, lagi produserin beberapa band sama lagi mixing. Sekarang kita lagi di The Black Machine. Yap, Perkenalkan buat semua kawan-kawan yang mau mixing mastering, boleh. bersahabat, saik, Boleh banget. gua saranin ke Yagi sih. Ya, boleh datang ke Black Machine Studio atau invite gua via Instagram boleh. Ya, karena Black Machine sendiri belum memiliki akun Instagram khusus gitu ya. Sengaja Biar eksklusif apa gimana? biar orang nyari. Oh Gitu. iya, paham. Kan kalau misalkan kita yang publis tuh kayaknya kesannya kita B aja ya. so jago gitu, tapi Oh. padahal kan biasa aja. Gitu. Tapi lu emang jago. Tapi emang gua biasa aja sih. bukan kate. Oh kate. Oh, katanya kecil. Jago kan ada ini. Iya. Gua apa namanya? Keeping low profile lah. Sekarang lagi ngegarap project apa nih? Sekarang nih yang Next EP ya? Apa next album? kalau si Top Jerami lagi mau next EP. Next EP. Tapi kita nih lagi ada project sama si Kancil nih. Oh iya. Animasi. Keren. Nah, kebetulan yang belum tahu, kita jadi official soundtracknya Kancil kemarin. Itu salah satu animasi yang dibikin sama Afterlab. Jadi Afterlab itu perusahaan animasi asal Bandung. Dia bikin Bandung, gua kira Jakarta. Bandung si Afterlab tuh. Makanya jauh kan soundtracknya. Gimana tuh Bogor. bisa bertemu dengan Tobi Jerami? Kalau dari awalnya sih dari si Afterlab ngubungin kita via Instagram. Kebetulan dia udah bikin webtoon juga lah, si Kancil ini udah punya komik di line webtoon kebetulan. Terus dia berencana mau bikin animasi karena mereka baru punya tim baru kayaknya kan, bikin animasi tentang si Kancil ini. Terus ngubungin kita sebagai musisi yang mungkin sekiranya bisa ngisi buat opening mereka gitu. Akhirnya ngobrol, udah akhirnya deal, kita bikin lagunya untuk opening si Kancil. Iya. Itu permintaan dari sana tema lagunya atau gimana? Apa lu discuss? Jadi mereka interest sama lagu Menuju Angkasa kebetulan kan. Oh iya. Karena lagu Menuju Angkasa juga banyak versi kan kemarin kan. Akhirnya mereka tertarik, oh kenapa nggak lagu ini aja nih? Gitu. Awalnya mereka nggak nyuruh kita buat nge-remake. Oh iya. Gitu, mau pakai lagunya aja. Akhirnya lu poles-poles dikit dong pas dibedain. Akhirnya setelah pertimbangan dari band sendiri, kenapa kita nggak bikin versi remake untuk Oh iya. versi animasinya gitu. Jadi kita remake nih lagunya. Gitu. Tapi lu nggak take ulang kan? Take ulang semua. Take ulang semua ya? Kita bikin lagu baru, kita bikin komposisi Special yang baru. for apa tadi? Kancil ya sudah. Kancil. Itu tayang di mana sih? Di YouTube atau di? Sekarang baru episodenya di YouTube, jadi ntar pantengin aja. Karena mungkin mereka lagi rework, kebetulan mereka lagi dapat director baru nih. Jadi ada beberapa progres yang mungkin harus dimatengin sebelum rilis gitu. Mereka dapat sutradara baru kayaknya. Mudah-mudahan lanjut ke layar lebar, bro. Amin. Doain ya, Rebels. Apa sih nama viewer lu? Kagak ada. Oh nggak ada. Berarti gue yang bikin. Rebels Human. Untuk memanusiakan. Juga. Iya benar bisa. Rebels Human. Sama Cosmic masih ya? Tobi Jerami ya? Cosmic, alhamdulillah masih. Wih, thank you for support Bogor Band, Cosmic. Thank you Terus Cosmic. pokoknya. Ya amin. Mudah-mudahan melebar ke yang lain ya. Boleh. Tadinya mau nyari endorsement GT Man lah. Karena Sekalian aja. sangat dalam kan Break. penting. Sama tisu power super magic. Anjing. Gimana kalau kita, lu efek lu lagi nggak ada ya kebetulan. Iya. Kita review gitar yang biasa lo pakai aja ya kali ya.
Boleh, serius lo mau review gitar gue? Perkenalkan namanya Oh, siapa? gitu. Coba. Gue harap nggak terlalu kecewa lah ya. Gue nggak pakai equipment apa-apa sih kalau soal gitar nih. Gitar gue dari zaman Lumayan legend juga nih. Ada kali 7 tahun mah ya? dari zaman 2014-an sih nih gue Oh, pakai gitar. 14 ya. Ini Squier Vintage Modified humbucker single SH. Ini lu ganti ya? Enggak, semua masih original. Oh, dan desain ya? Ada tim desain. Kenapa original? Karena gue udah ngerasa cukup sih. Gue tipe musisi yang nggak terlalu neko-neko sama sound bentukan. Oh, Gitu. iya. Jadi kalau orang kan kalau gitaris itu biasanya nyari sound sampai ngubah-ngubah konfigurasi gitar segala macem kan. Kalau gue nggak begitu ini sih. Yang penting gue main aman. Pedal board juga gue nggak terlalu neko-neko. Yang penting ininya empuk sama karakter beatnya dapet. Nah, yang gue rasain di gitar ini tuh tanpa harus gua ganti konfigurasi atau ganti hardware, udah cukup kerasa beatnya, mid range-nya sama boosting gain dari pick up-nya udah cukup kerasa. Sound memang bisa diakalin, Brad. Iya benar. Tapi jiwa dari gitar itu sendiri nggak bisa diakalin. Iya benar. Beda-beda, ya kan? Benar. Lu misalkan ini gitar ini udah kepegang banget nih, lu pakai yang lain, lu pasti bisa lah ngerasain gimana mainnya. Iya, benar. Karena gue dari gitar ini, gue kan dulu pakai sentok juga pakai SG. Iya, Gue sempet pakai SG juga. Terus gue ngerasa Epipon itu ya, Epipon ya? Epon. Terus gue ngerasa ini terlalu terlalu raw lah gitu. Oh, iya. Terlalu raw, maksudnya dalam artian terlalu vintage raw. Gue lebih pengen yang adem aja gitu, biasa. Dan gitar itu udah mencukupi lah kalau menurut gue. Lu pakai senar ukuran berapa nih ngomong-ngomong? Senar gue pakai Ernie Ball yang hijau 010 046. 046 Narbon 010. Ini berarti pasif apa aktif? Pasif, Pasif semua ya? pasif, semua bawaan pasif. Nggak ada hardware yang diganti, cuman ini doang paling tuning mesinnya gue ganti sama Goto. Oh iya, betul saya. Karena bawaannya kan nggak enak ya kalau Squier. Dan ini Squier yang gue dapetin salah satu-satunya yang made in India. Mati India ini. India. Anjir. Bollywood cuy. Iya. Bollywood lah. Gua kira Bollywood MIC. parah. Bollywood parah. Dan ini salah satu jadi review yang memang reviewnya positif dari para usernya. Iya. Karena karakternya si ininya galak banget sih si single coilnya. Meskipun bawaan ya. Biasanya kan kalau Duncan Design tuh dianggap remeh lah ya, maksudnya pickup manufaktur tuh dianggap remeh. Kalau ini gua ngerasa satisfied sih sama Aman ya. Aman. Lu sering kalau gitar itu untuk perawatan beberapa bulan sekali misalkan nge-wiring, setting neck, Kalau perawatan apa jujur aja. rock and roll-nya lo aja. Gua rock and roll sih jatuhnya ya. Gua nggak terlalu yang polish banget, dari ini juga Enggak, udah. maksud gua tuh biasanya kan wah udah nggak enak nih kayaknya udah mulai ngangkat nih. Paling gua Atau kalau tentukan waktunya Gua per masih berapa dulu. bulan. nggak ada patokan waktu sih sebenarnya. Kalau gua pengen aja gua bersihin. Iya. Kalau ngerasa gua udah manggung, misalkan gua kotor banget tuh gitar, ya udah gua polish paling pakai itu, pakai cleaner, Iya, iya. cleaner bawaannya paling gitu. Baik, baik. Gimana kalau kita coba tes soundnya, Brad? Boleh. Cobain aja. Dia kebetulan udah nyambung nih. Dulu dulu lah. Gua di sini pakai simulator aja. Solo. Gua pakai simulator aja. Di sini gua pakai. Kebetulan alatnya Yagi masih di kantor. Kantor Masih TJ. di kantor TJ ya alatnya. Jadi belum bisa. Nanti kita ulas lagi barengan sama Ngecek Cepi, ininya. pedal boardnya Yagi. Ini kita direct to Lansing QX2 Langsung menggunakan DAW Cubase 10. di Bass 10 ini Oh, settingan ya. gitar Oh, ya. yang sama dengan gua live. Langsung aja kita mendengarkan sound clean-nya dari Squier Telecaster punya Yagi. Dari neck depan dulu kali ya, Brad. Ini pick up neck. Neck depan. Pick up neck. Bro, gisik neck depan. Pick up neck. Oke, coba kalau pick up ini sama belakang, Brad. Combine. Combine. Combine.
Bridge. Bridge. Nah ini gua yang gue suka dari karakter bridge-nya adalah dia outputnya hot banget. Iya. Sorry. Loh. Itu dia suara clean-nya. Sekarang kita lanjut ke Coba drive kita ya. pakai drive ya. Drive. Oke, ini drive. Drive-nya Gua masih pakai dari simulator OCD dari OCD. Fulton. yang Bluetooth ya. Bluetooth, pakai simulator apa? Next gearnya langsung ntar pokoknya ada di episode yang lain. Oke. Pick up bridge. Settingan dulu ini ya. Iya. Combine. Combine-nya agak apa sih? Agak twanky. Twanky telenya baru kelihatan di kombinasi combine sama neck doang sih. Oh iya. Coba necknya Brad, gue penasaran nih. Necknya sebenarnya agak bold sih ya. Iya. Ciri khas ya. Gitu doang nih, Bang. Oke, itulah Gua nggak terlalu jago, sorry ya, Rebel Human. gitar yang dipakai Yagi. Tapi Suaranya. seenggaknya itu udah bisa mewakili gua buat di stage lah. Iya. Terus gitu. Kalau ini mahogani apa alder nih? Bodinya kalau di speknya sih nggak ditulis. Oh. Kayaknya ini kayu dari lokalan India. Tapi kalau neck dia maple. Fretboard juga maple. Nah bodinya ini specified kayaknya. Gua juga nggak tahu. Kayaknya mungkin perpaduan apa ya? Soalnya ini 4 piece kan. 4 piece bodinya. Kayaknya digabung gitu. Gua nggak ngerti juga. Yo. Nah, sekarang kayaknya bahas gitarnya udah cukup. Nanti kita lanjut ke berikut sama pedalboard lu ya. Ya. Nah, Salah kalau ada. kita balik lagi ke ini nih, berada apa? Perrecordingan. Oh betul. Sejak kapan lo mau mulai itu tuh, recording? Jadi dulu begitu gue di bangku kuliah, gue tuh nyambi jadi operator di studio temen gue. Itu nama studionya Nine Records, itu punyanya Norman. Oh, lo pernah di situ juga? Iya, gue lama di situ. Duluan lo apa Nicky? Duluan bareng sih kayaknya Bareng. bareng. Berarti abis itu Yosi ya masuknya? Karena gue sering nongkrong di situ, karena di situ studio. Di samping gue rekaman untuk album Nothing More Nothing Less. Oh, lo bukan di Sumber Amur itu di situ ya? Bukan di situ, justru rekaman Nothing More Nothing Less di situ.
dan gue sambil belajar di situ Iya, iya. untuk tools recording. Berarti masih zaman Mendo ya? Gue pakai Mando 3 waktu itu. Todong juga kan kalau di Todong, kalau dulu zamannya masih Todong karena plugin juga dulu belum mumpuni kan, Iya. soalnya kan. Jadi gue belajar di situ sama Norman, terus gue belajar mixing sedikit. Udah tuh. Oh, gua dia ada bilang, dua ya, ada dua ya? Ada dua studio. Iya, iya. Kebetulan studio hanya untuk recording, satu lagi ruang mixing gitu kan. Iya, iya. Nah, yang gue terapin sekarang di sini tuh sama kayak di ruang mixingnya Norman Iya, gitu iya, iya. speknya. Udah lama situ gue cabut mulai ngeband terus pas 2016-an 2015 gue kenal sama gitarisnya Albas Nanas Bayu. Oh iya. Gitarisnya Albas Nanas Bayu, di situ dia punya recording juga. Nah di situ Iya, gue iya. lanjutin di situ interest gue kalau gue pengen jadi tukang mixing nih. Iya, iya. Gitu kan. Tertarik lah ya. Tertarik, gue makin interest gue makin muncul lagi setelah sering main ke rumah dia gitu kan. Iya. Akhirnya gue belajar Memutuskan. bareng sama Bayu juga, terus gue dikasih tahu untuk teknik dan tools yang dia gunain. Ya udah lama-lama gue bikin sendiri gitu. Dari semenjak itu gue bikin di rumah. Akhirnya lu memutuskan untuk membeli soundcard dan teman-temannya. Iya betul, akhirnya betul. Biasanya kan ada cerita yang saik tuh ketika kita pertama belajar recording itu Oh iya, dengan speaker ala kadar. Iya, benar. Iya. gue awalnya pakai speaker komputer biasa tuh mereknya Altec Lansing. Oh iya. Altec Lansing ya, karena speaker gue kan dulu nggak punya speaker flat kan. Iya, iya. Terus gue gimana caranya Altec Lansing itu bisa gue gunain untuk speaker monitor? Kan nggak mungkin ya. Iya, iya. Gue bersusah payah ingin kuping gue ke speaker itu gitu loh. Terus kan nggak mungkin kan, gue bilang nggak enak juga nih gitu kan. Akhirnya ya gue belilah speaker monitor. Seiring berjalannya waktu. Sering berjalan waktu, benar. Iya, Sering berjalan dengan waktu. skill yang lu dapetin kan. Iya, insya Allah. Ya Nah. sejauh ini sih itu. Soundcard yang pertama kali lu pakai, apakah langsung ini apa gimana, Brad? Ada dulu gue sempet pakai soundcard apa ya, gue lupa. Behringer kalau nggak salah. Behringer. UMC. Iya, yang sih kalau nggak salah tipenya. Lupa. Cuma itu jadul banget. Gue beli dari temen gue. Harganya berapa dulu ya? 700 dulu. Akhirnya lu Ah, upgrade bisa-bisa. ke Lensic UX2. Kenapa Lensic UX2? Karena di UX2 ini dia dikhususkan untuk gitaris. Iya sih. Dia punya preamp Enak banget di ya. instrumennya, enak untuk gitaris gitu gamenya. Jadi ya gue beli aja ini karena Tapi gue kan kalau buat main vokal gitar. kurang ya kayaknya ya. Untuk vokal gue Dikit aja. kurang karena dia nggak punya preamp lain selain di input instrumen kan. Iya, Jadi iya. gue kalau vokal gue mesti pakai preamp lain. Gue pakai tuh. Oh iya. Gue pakai MC 200 ya. Gue pakai mic 200 buat preamp yang lain. From Behringer. And kalau misalkan yang spek komputer sih lu emang udah seram ya dari dulu ya karena lu main game. Iya, gamer. lucu. Gamer. Lucu juga awalnya komputer karena gue dulu Jadi lu gak terlalu mikirin komputer banget kan? iya. Karena emang udah seram spek komputer. Sebelum recording gue ngutamain kamu dulu. Kenapa? Karena gue dulu pengen main Dragon Ball. Anjir. Itu kan game PS2 tuh kan. Terus pertama komputer gue joker banget tuh, bapuk banget ya. Pokoknya tai-tainya banget tuh komputer gue. Akhirnya gue ngerasa anjir komputer gue tolol banget ya. Ini lemot banget. Terus gue upgrade tuh. Akhirnya upgrade. Ya udah sekarang sampai jadi kayak gini gitu. Sekarang apa nih spek komputer lu yang lu pakai? spek komputer ini Lu gue rakit sendiri? build dari tahun 2013. Ini masih ada spek yang dari tahun 2013. Cuman kemarin ada beberapa hardware yang rusak, gue ganti. Gue masih pakai i5 iFab. yang unlock. Untuk RAM-nya gue pakai 16 GB. Oh 16 GB. Pakai VGA card juga. Sekarang gue pakai 1050 Ti untuk VGA-nya. Anjir. Karena plugin sekarang membutuhkan grafik yang Iya, demanding kayaknya ya. Gitu. Makanya gue upgrade video card juga. Terus gue pakai hard disk ada 6 tera sama SSD 25 GB. Gitu. Kalau belajar mixing lu mengembangkannya otodidak selanjutnya apa gimana? Baca Iya, buku kah? banyaknya tidak, tapi gue sering diajarin sama Norman sih dulu. Sama Norman diajarin cara ngebalance. Sebenarnya bukan nggak diajarin sih, lebih tepatnya gue ngelihat cara dia mixing gitu kan. Dulu juga ada sebelum di Berarti Norman. Waves ya dulu. Dulu ya zamannya Waves, zaman apa lagi tuh dulu. Ya, pokoknya seringnya pakai Waves lah dulu Waves. kan. Karena dulu kan udah bundel tuh kan, Waves Iya, tuh iya. apa aja ada.
Terus gue sebelum lama juga gue ngeliat si Dodi tuh mixing di SC37 gitu kan, sering mixingin. Nah, gue suka liat prosesnya gitu, terus gue belajar oh gitu. Akhirnya gue nemu sendiri gitu. Gitu aja sih. Sama feel ya. Sama feel, memang yang paling berperan sih sebenarnya feel ya. Karena sebagus apapun tools lo, kalau memang lo nggak punya feel di ini juga susah juga kan, sama juga. Sama kayak ini. Perlu di notice ya, kalau Kadal Studio ini udah memproduce banyak band keren. Jadi kita selama ini kerja sama. Ada recording gue lempar ke Black Racing. Kita mutualisme lah ya. Iya. Mutualisme. Ada ini juga nih, controller. Ya ini untuk ngebantu gua bikin beat sih sebenarnya. Alesis. Alesis V25. Ini bantu buat bikin kompos aja sih. Iya. Nah gitu aja sih Pak. Sama buat string. Kan gua malas tuh ngegambar, kalau string gua main aja gitu. Speaker monitor lu pakai ini ya? Masih pakai CR3. Nah, gua nggak perlu yang gede-gede karena gua biasanya mixing pakai headphone sih sebenarnya. Ini dia yang unik nih. Gua jarang mixing pakai Buat konsumen monitor. lu nggak selama ini ya dia mixing pakai earphone HP iPhone. Lu nggak bakal pada percaya ya? Makanya. Surprisingly ya. Baru nih. Surprisingly ya, gua mixing album Topi Jerami yang Get In kemarin bermodalkan itu earphone Apple. Iya. iPhone. Sekarang Yagi pakai Nah sekarang gue udah upgrade pakai Audio Technica God. M50X. Nah gue pakai ini handphone ini sekarang Audio Technica M50X. Kenapa? Karena dia bisa cordless, bisa dicopot kabelnya kan. Rata-rata kan headphone gitu kan jelek kabelnya karena suka putus. Tuh. Gue kayak ini. Headphone ini lumayan membantu. Lagi ini multi talents. Maksudnya? Iya. Lu kali lah yang Kagak lu benar ya? Lu. Kan lu bandar itu juga. Lu suka sempet bikin jingle juga ya? Jingle iklan ya? Jingle iya. Nah, itu unik juga tuh ceritanya. Jadi kebetulan ada temen gua. Dulu namanya si Rudi, itu mantan vokalis gua waktu di band rock. Ron and Arlen. Gua Sekarang jadi pengusaha dia. Udah jadi pengusaha. Kemarin reunian gua sempet Oh iya, ketemu, bener dadakan. datang. Makan terang ya. Mantap. Gitu masih gitu aja orang. Banyak juga ya personilnya. Banyak. Orlas ya. Banyak. Romes Orlas tuh sekolahan sebenarnya. Yosi doang yang masih rock and roll ya. Ya, jadi gua di apa? Ditawarin gitu sama dia. Lu bisa bikin lagu kan, Gi? Bisa lah, gue bilang, orang gue udah bikin album. Lu bisa nggak bikin buat iklan, kata dia gitu. Nawarin, oh iklan ya? Gue belum pernah nyoba, kan gue bilang gitu. Akhirnya gue coba bikin 1 menitan iklan gitu, ngompos. Akhirnya dia suka. Walaupun sebenarnya lu belum pernah ya sebelumnya. Belum pernah sama sekali. Nah itulah kehebatannya seorang lagi. Jadi dijadikan sebuah tantangan. Apa yang harus gue bedah nih? Apa yang harus gue ulik? Nah itulah. Iya, jadi challenge sendiri karena kan musik yang gue gawangi selama ini kan jauh esensinya dari kesan komersil ya kan. Dan gue seketika harus bikin musik yang memang tujuannya untuk komersil gitu loh, tujuannya untuk komersial. Jadi ya gue sebisa mungkin nyari inspirasi lagi baru. Oke. Buat lo semua yang penasaran sama sejarah Topi Jerami, terus sejak kapan lagi main gitar atau kenal musik, nanti kita lanjut di episode berikutnya. Yap. Bersama Cepi juga kali ya, sama Bastian ya. Boleh ya. Nah, kali ini gue mau ngasih dua pertanyaan. Oke. Ntar lu pilih dari salah satu itu, lu jawab dengan cepat tapi gak boleh mikir lama ya. Paham nggak lu? Pertanyaan apa Paham nih? nggak lu? Pertanyaan apa nih? Rahasia dong. Aduh, gue ingin. Jangan nanya sering soal ya. Kagak dua pertanyaan nanti lu jawabnya. Lu mana? Lu pilih salah satu. Oh, iya. Pilih salah satu aja. Ya. Oke. Stratocaster atau Telecaster? Telecaster. Mohawk atau gimbal? Mohawk. Distorsi drive Right. 10-11 10. 1,5 atau 2 mili? 2 mili. Todong direct Todong. gede kecil Gede dong. becek kering. Oke. Sampai jumpa lagi di Thank you episode banyak ya, berikutnya. Bos. Yo, Dengan sampai ketemu lagi. gear Makasih yang banyak ya. belum kita review ya. Oke, ada. I love you. Bye.